Pernah nggak sih Anda lagi duduk santai ya, nikmatin kopi sama teman-teman, terus obrolan tiba-tiba beralih ke berita terbaru, terus Anda menyuarakan sedikit keraguan gitu soal narasi resmi dari pemerintah atau perusahaan besar? Pasti tiba-tiba suasananya jadi canggung kan? Nah, iya benar banget. Tiba-tiba canggung terus ada yang natap Anda dan bilang, aduh Anda mulai kedengeran kayak orang paranoid nih. Iya, kayak langsung dicap tukang teori konspirasi gitu ya. Betul. Nah, kalau Anda pernah ngalamin momen kayak gitu, bersiaplah. Karena eksplorasi mendalam kita hari ini bakal bikin Anda merasa sangat tervalidasi. Dan validasi itu datangnya bukan dari sekedar rumor di internet ya, tapi dari sejarah itu sendiri. Benar? Karena seringkali batas antara apa yang diejek sebagai teori konspirasi gila dan iya fakta sejarah yang diakui itu cuma masalah waktu. Dan tentu saja dokumen rahasia yang akhirnya bocor. Tepat sekali. Jadi hari ini kita bakal melakukan bedah materi dari sebuah kompilasi temuan yang buat saya sih luar biasa mengejutkan ya. Kita bakal menelaah 10 teori konspirasi yang dulunya dianggap cuma ocehan orang gila. Tapi ternyata 100% fakta historis. 100%. Dan cakupan materinya ini benar-benar luas dan liar banget. Mulai dari kebohongan industri rokok, eksperimen pikiran rahasia intelijen, manipulasi di dunia olahraga, sampai siapa sebenarnya yang menjalankan negara di balik pintu ruang oval Gedung Putih. Itu bagian yang paling mengejutkan sih nanti. Iya, makanya buat Anda yang lagi dengerin, siapkan pikiran yang terbuka ya. Oke, mari kita urai masalah ini. Sebelum kita membedah kasus-kasusnya satu persatu, saya mau ngasih sebuah lensa analitis dulu buat Anda. Silakan, silakan. Jadi di eksplorasi kita ini, kita nggak bakal cuma nunjuk jari dan ngeluh soal kebohongan yang terjadi, fokus kita hari ini adalah pada mekanismenya. Mekanismenya oke. Iya, maksudnya kenapa sih institusi-institusi raksasa ini ngerasa harus bohong dalam skala semasif itu? Dan yang paling penting, gimana persisnya mereka bisa ngejalanin kebohongan itu tanpa ketahuan selama bertahun-tahun? Betul, itu yang paling aneh kan? Kok bisa nggak ketahuan? Tepat. Makanya ini tuh sebenarnya adalah latihan berpikir kritis ya. Semacam simulasi untuk bantu Anda menavigasi era sekarang yang, ya kita tahu sendiri, banjir informasi banget. Saya setuju banget, lensa analitis itu krusial. Dan mari kita mulai dari sesuatu yang sangat dekat sama keseharian kita. Sesuatu yang kita lihat tiap hari ya. Iya, tentang gimana keserakahan finansial tuh bisa merekayasa realitas publik. Kita mundur sebentar ke tahun 1950-an. Kita lihat industri tembakau, atau yang sering disebut Big Tobacco. Ah, iya, kasus klasik ini. Benar, di dekade itu, ilmuwan internal mereka tuh sebenarnya udah punya bukti pasti kalau merokok itu menyebabkan kanker paru-paru. Tapi bukannya narik produk, raksasa-raksasa ini malah kumpul bareng dan ngeluncurin yang namanya Operasi Berkshire. Nah, operasi Berkshire ini sangat menarik karena ini tuh bisa dibilang catak biru dari manipulasi publik modern. Strategi mereka tuh cerdas tapi jahat. Gimana tuh? Mereka nggak ngebantah sainsnya secara langsung. Mereka justru nyiptain kontroversi buatan. Oh, dibikin seolah-olah masih ada perdebatan gitu? Betul. Mereka mendanai riset-riset pengalih perhatian biar publik ngerasa kalau sains soal rokok tuh masih simpang siur. Tapi ya bagian paling gelapnya tuh bukan di kampanye humasnya. Terus di mana? Di laboratorium mereka sendiri. Apa yang mereka lakuin terhadap produknya. Oh iya, manipulasi produk. Saya baca di sumber materi kita soal penggunaan kimia amonia. Pas baca itu, saya mikir, tunggu dulu, amonia? Bukannya itu bahan kimia keras yang biasa dipakai buat pembersih lantai gitu? Iya, dan buat pupuk juga? Nah, gimana ceritanya bahan sekeras itu sengaja dimasukin ke produk yang dihisap sama manusia? Ya, alasannya murni pragmatis dan sangat mematikan sih. Amonia ini dipakai buat ngubah tingkat keasaman atau pH dari asap tembakau. Oke, terus efeknya apa kalau pH-nya diubah? Dengan memanipulasi pH itu, nikotin di dalam daun tembakau tuh berubah wujud. Jadi yang disebut free base nikotin. Nah, nikotin dalam bentuk ini tuh bisa nembus jaringan paru-paru jauh lebih cepat. Langsung ke otak. Betul, melesat langsung ke otak dan sistem saraf pusat. Jauh lebih cepat dari nikotin alami. Jadi mereka tuh secara sadar ya, ngelakuin rekayasa kimia tingkat lanjut buat mastiin Anda sebagai konsumen tuh terkunci reseptor adiksinya secepat mungkin. Wah gila sih, kalau dipikir-pikir, strategi ini tuh persis kayak trik ilusinya pesulap ya gak sih? Iya, bener banget analoginya. Mereka pakai operasi Berkshire itu buat bikin Anda sibuk ngeliatin perdebatan palsu di media
Ya kan, mereka undang dokter-dokter palsu buat promosi, tapi di balik layar, tangan yang satunya lagi, ahli kimia mereka tuh lagi ngunci otak Anda pakai amonia, biar Anda terus beli produk yang pelan-pelan ngebunuh Anda. Pengalihan perhatian di satu sisi dan eksploitasi habis-habisan di sisi lain. Dan bicara soal eksploitasi demi uang ya, mekanisme ini tuh nggak cuma ada di industri kesehatan loh. Oh, Anda di mana lagi? Mari kita lihat gimana hal yang sama memanipulasi emosi jutaan penggemar olahraga di tahun 1919. Skandal Black Sox. Tepat, skandal legendaris ini. Ini beneran legendaris. Jadi tim Chicago White Sox masuk ke pertandingan final World Series. Mereka tuh punya tim bertabur bintang ya, termasuk pemain ikonik Shoeless Joe Jackson. Iya, tim impian lah saat itu. Tapi ternyata, 8 pemain dari tim ini berkomplot sama sindikat judi. Buat apa? Buat sengaja ngalah dan ngasih gelar juara ke tim lawan. Cuma demi uang taruhan. Nah, yang bikin saya selalu bingung tuh prakteknya di lapangan. Gimana caranya 8 orang dewasa bisa sengaja main jelek dan kalah di panggung olahraga terbesar di Amerika. Di depan puluhan ribu penonton, jurnalis, tanpa kelihatan mencolok. Disitulah letak seninya. Mereka nggak ngelakuin kesalahan konyol yang kelihatan bodoh gitu. Mereka sama sindikat judinya tuh pakai kode-kode halus. Kode halus kayak gimana tuh? Contohnya ya, lemparan pertama dari pitcher mereka, Eddie Chicot, itu sengaja diarahkan tepat ke tubuh pemukul lawan. Sengaja karena badan gitu? Iya, dan itu adalah sinyal rahasia buat sindikat di luar sana. Sinyal yang artinya kesepakatan berjalan, taruhan udah bisa dipasang. Oh, wow, semacam lampu hijau ya? Betul, dan setelah itu manipulasinya tuh cuma lewat kesalahan-kesalahan mikro. Kayak tangkapan bola yang sengaja dibikin telat sepersekian detik aja. Atau lemparan yang sedikit banget meleset dari sasaran. Jadi secara kasat mata, orang cuma mikir, mereka lagi apes aja hari ini. Iya, kelihatannya kayak hari yang buruk di lapangan, bukan sebuah kejahatan terorganisir. Tapi pertanyaannya, kenapa sih mereka mau ngambil risiko segede itu? Kan itu ngancurin karir mereka sendiri. Ya lagi-lagi jawabannya bermuara ke struktur kekuasaan finansial saat itu. Zaman itu ada aturan yang ngikat pemain ke satu tim seumur hidup. Oh, jadi mereka nggak bisa pindah klub ya? Nggak bisa. Akibatnya, pemilik klub bisa ngegaji mereka super rendah dan mereka nggak punya posisi tawar. Nah, lewat suap dari judi ini, 8 pemain tadi tuh bisa dapat uang yang jumlahnya setara sama total gaji mereka selama setahun penuh. Setahun penuh didapat cuma dalam seminggu main jelek. Betul, godaannya terlalu besar. Ya walaupun di pengadilan pidana akhirnya mereka divonis bebas karena kurangnya bukti konklusif, tapi Liga Baseball tetap ngasih mereka hukuman larangan bermain seumur hidup. Tragis sih ya. Tapi poinnya adalah, kalau uang aja bisa memotivasi ilmuwan buat ngeracunin paru-paru publik dan bikin atlet mengkhianati jutaan penggemarnya, bayangin apa yang bisa dilakukan atas nama sesuatu yang lebih besar dari sekedar uang. Sesuatu seperti rasa takut dan keamanan nasional. Tepat. Dari korporasi yang merusak tubuh demi profit, mari kita beralih ke pemerintah yang mengeksploitasi pikiran manusia atas nama keamanan nasional. Kita mulai masuk ke teritori yang sangat gelap nih. Proyek MK Ultra dari CIA. Nah, soal ini saya harus jujur dan motong sebentar. Waktu saya pertama baca materi soal MK Ultra ini, insting pertama saya itu jujur aja ketawa dan nolak percaya. Kenapa begitu? Karena ini kedengerannya murni kayak film sci-fi murahan gitu loh. Di sumber kita disebutin kalau dari tahun 50-an sampai 70-an, CIA itu punya program rahasia pencucian otak. Iya, dan sangat brutal. Mereka pakai LSD dosis tinggi, teknik kurang tidur, metode penyiksaan buat mecah kondisi mental subjeknya. Bahkan, yang paling bikin saya geleng-geleng, mereka sengaja nyewa pekerja seks komersial buat mikat pria-pria hidung belangka apartemen. Apartemen yang udah dimodifikasi ya? Betul, yang udah dipasangi cermin tembus pandang. Terus pria-pria ini dibius pakai LSD biar ilmuwan CIA di balik cermin bisa nyatet reaksi mereka. Maksud saya, apa rasionalisasi di balik semua kegilaan ini? Gimana lembaga intelijen resmi negara bisa berubah jadi sekumpulan ilmuwan gila? Yang sangat memukau di sini adalah konteks psikologis era tersebut. Coba Anda pertimbangkan iklim saat itu. Itu tuh lagi puncaknya Perang Dingin. Oke, ancaman komunis ya? Sangat besar ancamannya. Intelijen Amerika tuh lagi dihinggapi ketakutan eksistensial yang luar biasa. Mereka panik ngelihat tentara Amerika yang sempat ditawan di Perang Korea,
pas pulang tiba-tiba punya keyakinan pro-komunis. Jadi mereka mikir Soviet udah punya teknologi cuci otak. Betul sekali. Mereka yakin banget Soviet udah nemuin serum kejujuran atau alat cuci otak yang sempurna. Paranoia ini yang micu CIA buat mikir kita harus nemuin senjata pengontrol pikiran ini duluan sebelum musuh make itu ke kita. Dan dalam iklim ketakutan sedalam itu, batas-batas moralitas tuh menguap begitu aja. Ya, atas nama kebaikan yang lebih besar gitu ya. Tapi jujur yang paling bikin saya merinding tuh bukan cuma apa yang mereka lakuin, tapi di mana mereka ngelakuinnya. Di fasilitas publik. Nah, itu. Bukannya eksperimen brutal ini tuh termasuk terapi kejut listrik yang ngapus memori pasien di Montreal, Kanada itu, dilakuin di institusi publik ya? Gimana caranya proyek penyiksaan skala masif bisa beroperasi di universitas bergengsi dan rumah sakit umum tanpa ada satu dokter pun yang sadar dan lapor polisi? Karena CIA itu pintar. Mereka pakai mekanisme pencucian uang untuk menyembunyikan proyek pencucian otak ini. Maksudnya disamarkan gitu alirannya? Iya, CIA kan nggak pernah datang ke universitas bawa koper berlogo intelijen pemerintah. Iya juga sih, pasti aneh banget. Mereka tuh mendirikan puluhan yayasan riset medis fiktif. Nah, yayasan-yayasan inilah yang ngasih dana hibah jutaan dolar ke peneliti dan dokter di rumah sakit. Oh, wow. Jadi dokternya nggak tahu? Banyak peneliti tingkat bawah yang ikutan riset itu bener-bener nggak tahu kalau uang psikiatri mereka tuh asalnya dari anggaran hitam CIA. Proyeknya dipecah jadi puluhan subproyek. Jadi kecuali segelintir petinggi di atas, nggak ada satu orang pun yang bisa ngelihat gambaran utuh dari horor ini. Gila. Bersembunyi di depan mata melalui jalur birokrasi biasa. Rapi banget. Dan, bicara soal bersembunyi di depan mata, mari kita lihat gimana pemerintah nyiptain tirai asap harfiah dan kiasan buat nutupin operasi militer mereka. Kita pindah ke tahun 1947 ya, insiden Roswell. Insiden yang melahirkan seluruh industri budaya pop alien dan UFO. Betul, dan orang masih bahas ini sampai sekarang. Jadikan ceritanya ada sebuah benda aneh jatuh di peternakan di Roswell, New Mexico. Militer tuh buru-buru rilis pernyataan resmi kalau itu cuma balon cuaca. Pernyataan yang sangat klise. Saking klisenya, publik langsung nggak percaya dan meledaklah teori konspirasi. Semua yakin pemerintah lagi nyembunyiin pesawat alien. Dan selama puluhan tahun, debatnya cuma muter di situ aja. Antara itu balon cuaca versus itu piring terbang dari luar angkasa. Tapi realitas aslinya ternyata bukan dua-duanya kan? Keduanya salah besar. Objek yang jatuh itu sebenarnya adalah puing-puing dari Project Mogul. Project Mogul, oke. Apa itu? Ini tuh proyek balon udara stratosferik super rahasia milik militer AS. Ingat, ini awal Perang Dingin. Amerika sangat ingin tahu apakah Uni Soviet lagi diam-diam nguji coba bom atom. Jadi mereka nerbangin alat pendeteksi? Betul, mereka bikin balon udara raksasa dilengkapi sama mikrofon akustik khusus dan diterbangin ke lapisan atmosfer atas. Tujuannya buat nangkep gelombang suara jarak jauh kalau ada ledakan nuklir di belahan bumi lain. Oh, masuk akal. Jadi ketika benda mata-mata secanggih ini jatuh di peternakan warga, militer jelas nggak mungkin ngadain konferensi pers terus bilang, "Halo semuanya, maaf ya, itu alat pendeteksi nuklir Soviet milik kami yang jatuh." Tentu saja enggak. Dan disinilah bagian yang paling ironis. Waktu narasi soal piring terbang dan alien mulai liar di media, militer tuh tiba-tiba sadar. Wah, fiksi sensasional soal alien ini ternyata adalah cerita penutup yang sangat sempurna. Oh, jadi malah dibiarin? Malah menguntungkan mereka. Fiksi alien itu ngalihin semua perhatian jurnalis biar mereka nggak nanya-nanya soal program mata-mata nuklir. Ini brilian sih. Militer pada dasarnya ngebiarin atau bahkan menikmati ya, ngelihat publik sibuk mikirin ada gajah berwujud alien di dalam ruangan, cuma biar nggak ada yang ngelirik teknologi intelijen mereka yang asli. Pengalihan isu yang sangat sukses. Sangat sukses. Tapi, tirai asap di Roswell ini kan cuma nyembunyiin sebuah balon. Mari kita transisi ke tirai asap intelijen yang dampaknya jauh lebih mengerikan. Yang dipakai buat ngirim jutaan nyawa manusia ke medan perang. Dalih perang palsu. Betul. Dan sebelum kita masuk ke bagian ini, saya mau kasih catatan penting untuk Anda yang lagi dengerin. Kami berdua di sini sama sekali nggak ngambil posisi politik kiri atau kanan ya.
kita murni cuma melaporkan pola sejarah yang berulang. Iya, polanya di mana manipulasi intelijen dipakai sebagai justifikasi perang. Siapapun presidennya dari partai apapun. Benar, silakan dibedah. Gimana polanya? Polanya sangat konsisten di dokumentasi sejarah kita. Mari kita ambil contoh insiden Teluk Tonkin tahun 1964. Ini adalah justifikasi utama AS buat memicu eskalasi perang Vietnam. Padahal insidennya penuh tanda tanya ya. Sangat. Kapal USS Maddox memang sempat terlibat kontak senjata di hari pertama. Tapi serangan kedua yang dilaporkan terjadi beberapa hari kemudian, di tengah badai gelap gulita yang jadi landasan resolusi perang itu, faktanya tidak pernah terjadi. Sebentar, gimana ceritanya sebuah serangan yang secara fisik nggak pernah terjadi bisa dilaporkan sebagai fakta ke meja presiden? Itu adalah hasil dari kombinasi kesalahan membaca instrumen radar karena cuaca buruk, gelombang sonar palsu, dan kepanikan psikologis kru kapal. Tapi kan Panglima di lapangan pasti ngecek ulang. Komandan lapangan sebenarnya langsung ngirim pesan susulan yang isinya keraguan soal serangan itu. Tapi sayangnya, mesin birokrasi intelijen di Washington udah terlanjur memproses laporan pertama itu sebagai kebenaran mutlak. Karena mereka emang butuh alasan buat perang. Betul. Laporan salah itu sesuai sama agenda eskalasi militer yang emang udah mereka inginkan sejak awal. Konfirmasi bias. Konfirmasi bias yang berakibat sangat fatal. Dan gila ya, pola ini tuh berlanjut terus. Kayak menjelang Perang Teluk tahun 1990, narasi buat dukung invasi didorong lewat sebuah kesaksian emosional di depan Kongres. Yang ternyata palsu. Iya, ternyata kesaksian anak perempuan itu udah dilatih dan direkayasa sama firma PR terkenal. Terus maju lagi ke awal tahun 2000-an, invasi Irak. Itu didorong habis-habisan sama klaim absolut soal senjata pemusnah massal atau WMD, yang katanya bisa diluncurkan dalam 45 menit. Dan pas debu pertempurannya mereda, terbukti klaim intelijen itu cacat total, nggak ada WMD-nya. Nggak ada sama sekali. Makanya, kalau kita analisis fenomena ini tuh nunjukin banget kelemahan arsitektur psikologi masa kita. Para pembuat kebijakan tuh tahu persis kalau publik itu susah banget nyerna kompleksitas geopolitik, diplomasi, atau faksi historis. Terlalu rumit buat orang awam? Betul. Tapi publik sangat mudah disatukan oleh satu hal. Apa itu? Rasa takut yang mendesak. Sama kayak narasi alien di Roswell yang lebih seru dari fisika atmosfer, ancaman senjata pemusnah massal yang siap menghantam besok pagi itu jauh lebih efektif buat matiin akal sehat dan proses berpikir kritis sebuah bangsa. Wah, bener. Rasa takut itu adalah senjata pemusnah massal itu sendiri terhadap logika kita. Dan, kalau pemerintah terbukti begitu mahir nyembunyiin alasan mereka nyiptain perang, ya wajar dong kalau mereka juga mahir nyembunyiin siapa aja yang lagi mereka awasin. Transisi yang pas, kita masuk ke krisis privasi ya. Iya, tentang siapa yang sebenarnya mengawasi para pengawas ini. Coba bayangin, buat Anda yang dengerin. Anda lagi duduk di kafe, terus iseng ngirim chat ke pasangan Anda. Cuma pesan sederhana kayak, tolong beliin susu ya di minimarket depan. Logikanya, chat itu kan langsung masuk ke HP pasangan Anda kan? Dalam dunia pasca 9/11, logika sederhana itu udah nggak berlaku lagi. Nah, skandal NSA yang dibocorin Edward Snowden tuh ngebuka mata banget. Program pengawasan massal, seperti PRISM. Iya, mereka itu menyedot lautan metadata dari warga negara biasa yang bahkan nggak punya rekam jejak kriminal sama sekali. Sejarah online, email, pesan teks, pesan beli susu yang tadi tuh, rutenya bisa aja lompat dari menara seluler Anda, ditarik ke infrastruktur kabel bawah laut, transit dulu di database intelijen di luar negeri, kayak di London misalnya, baru balik lagi ke HP pasangan Anda. Pengawasan massal ini benar-benar pencurian privasi dalam skala industrial. Sangat industrial. Tapi yang bikin saya paling kaget dari sumber kita, ternyata NSA itu bukan pemain pertama di ranah ini. Konspirasi memata-matai warga sipil ini umurnya panjang banget. Jauh lebih panjang dari era digital. Bener, dari era akhir 50-an sampai 70-an, FBI udah punya program rahasia, namanya COINTELPRO. Mereka menyadap secara ilegal, ngirim surat kaleng, nginfiltrasi gerakan hak sipil, aktivis feminis, bahkan musisi sekelas John Lennon dari The Beatles aja diawasin secara obsesif karena dianggap ancaman subservis.
Sampai puncaknya terjadi di skandal Watergate kan? Iya, pemerintahan Nixon. Dia nyadap dan ngebobol markas Demokrat demi nyari kelemahan lawan politik. Dan Watergate itu adalah momen retaknya kepercayaan publik Amerika secara permanen. Sebelum itu ada semacam ilusi kolektif kalau presiden dan institusinya itu terlalu suci untuk berbohong. Watergate ngebongkar kalau kekuasaan tertinggi sekalipun bersedia ngelakuin kriminalitas jalanan demi mempertahankan posisinya. Ya, dari COINTELPRO sampai NSA kita bisa ngelihat ya teknologi perlahan-lahan ngehapus batas antara ruang publik dan ruang privat kita. Tapi kalau pemerintah ngawasin warga, mungkin itu terdengar klise. Ada yang lebih gila. Ada? Ini bagian yang bikin saya harus baca sumbernya 2 kali saking nggak percayanya. Di tahun 70-an, ada organisasi yang lakuin operasi balasan. Sekte Scientology. Operation Snow White. Iya, mereka merespons pengawasan pemerintah dengan cara memata-matai balik pemerintah dari dalam. Sekitar 5.000 anggota sekte berhasil menyusup ke badan-badan pemerintah dan intelijen Amerika buat ngancurin dokumen yang ngebuktiin keburukan organisasi mereka. Istri pendirinya, Mary Sue Hubbard, bahkan sampai masuk penjara gara-gara ini. Operasi infiltrasi terbesar dalam sejarah AS. Tapi pertanyaan besarnya, gimana caranya? Maksud saya, 5.000 orang ini kan warga sipil biasa. Mereka bukan agen rahasia profesional kayak di film Mission Impossible yang turun dari atap pakai tali. Gimana ceritanya mereka bisa barang-barang ngebobol keamanan Departemen Kehakiman sampai lembaga pajak IRS? Jawabannya justru ada pada hal yang sangat membosankan. Kerentanan birokrasi tingkat bawah. Maksudnya? Scientology itu nggak nyoba meretas komputer super pemerintah atau ngirim agen elit ke ruang direktur FBI. Mereka nyuruh anggota-anggotanya buat ngelamar kerjaan-kerjaan klerikal yang biasa aja. Kerja kantoran biasa? Iya, melamar jadi juru ketik, sekretaris, petugas mesin fotokopi, atau pengarsip dokumen di kantor pemerintah. Posisi-posisi rendahan kayak gini tuh jarang banget kena pemeriksaan keamanan latar belakang yang ketat. Oh, masuk akal. Tapi ironisnya justru orang-orang berpangkat rendah inilah yang secara fisik megang kunci lemari berangkas dokumen intelijen setiap hari. Luar biasa. Jadi petugas fotokopi yang kelihatannya cupu dan lugu itu diam-diam nyelundupin dokumen rahasia negara di balik jaketnya setiap jam pulang kerja. Betul, untuk dihancurkan oleh sektenya. Ini jujur memunculkan sebuah pertanyaan provokatif sih buat Anda yang dengerin. Kalau pemerintah punya kekuatan super buat nyadap jutaan email setiap detik, tapi di sisi lain keamanan fisik mereka bisa dirobohkan sama kumpulan juru ketik dari sebuah sekte, ya sebenarnya siapa yang lagi megang kendali di sini? Itu poin yang tajam. Kekuasaan itu dari luar sering kelihatan kayak benteng kokoh, tapi di dalamnya cuma mesin birokrasi biasa yang sangat rentan sama kelenggahan manusia. Nah, dari para juru ketik dan petugas mesin fotokopi ini, mari kita naik level. Kita naik ke kursi kekuasaan yang paling absolut. Ruang oval. Ya, kita udah bahas presiden yang nyadap oposisi. Tapi gimana dengan rahasia paling fundamental dari semuanya? Siapa yang sebenarnya menjalankan negara? Disinilah segalanya menjadi sangat menarik. Kita balik ke tahun 1919, era Presiden Woodrow Wilson. Salah satu rahasia kepresidenan paling tertutup sepanjang sejarah. Bener. Jadi ceritanya, Presiden Wilson ini kena serangan stroke parah. Dia lumpuh sebagian, penglihatannya terganggu, pokoknya hampir nggak bisa bangun dari kasur. Logika konstitusinya, wakil presiden harusnya ngambil alih kan? Sesuai undang-undang ya harusnya begitu. Tapi istrinya, ibu negara Edith Wilson, punya ide lain. Selama lebih dari setahun sisa masa jabatan suaminya, Edith tuh secara efektif dan diam-diam ngejalanin roda pemerintahan Amerika Serikat. Meskipun sampai meninggal, Edith selalu membantah hal itu ya. Tentu saja dia ngebantah. Tapi pertanyaannya, gimana seorang istri bisa nutupin kelumpuhan total seorang kepala negara dari kabinetnya sendiri selama itu? Dengan cara jadi penjaga gerbang yang absolut, dia yang ngontrol setiap inci akses fisik ke kamar tidur presiden di Gedung Putih. Kalau ada menteri, jenderal militer, atau senator yang mau laporan, Edith bakal mencegat mereka di depan pintu. Alasannya pasti demi kesehatan. Betul. Dia berdalih kalau interaksi langsung bakal ngebahayain kondisi presiden yang lagi masa pemulihan. Jadi semua draft undang-undang, dokumen intelijen itu harus diserahkan ke dia. Terus dia yang milihin? Iya, Edith mengklaim dia cuma akan meringkas dokumen itu buat dibacain ke suaminya. Terus dia masuk kamar dan keluar lagi bawa dokumen yang udah ditanda tangan. Tanda tangan yang katanya getar banget itu ya? Tanda tangannya getar dan diduga kuat tangannya itu diarahin langsung sama Edith. Jadi secara de facto, dialah yang menyeleksi isu apa yang diprioritasi negara dan krisis apa yang diabaikan. Ironinya benar-benar epik sih ini. Jauh sebelum orang Amerika pusing mikirin mau milih presiden perempuan pertama lewat pemilu,
Ternyata secara historis, seorang perempuan tuh udah pernah nahkodain negara ini dari balik pintu kamarnya sendiri. Dan kalau kita bandingin era 1919 itu sama realitas kita sekarang, kontrasnya kelihatan banget. Coba bayangin menyembunyikan kepala negara yang lumpuh selama setahun penuh dari pers yang agresif dan intelijen asing. Di zaman sekarang yang ada kamera resolusi tinggi dan media sosial, mustahil. Sangat mustahil. Rahasia Wilson bisa bertahan karena di masa itu, kontrol atas arus informasi itu sangat tersentralisasi. Kalau beberapa elit redaktur koran besar setuju buat tutup mulut atas nama patriotisme, ya bagi publik Amerika, hal itu nggak pernah terjadi. Semudah itu orang zaman dulu dibodohi. Benar-benar membuka mata. Oke, mari kita ambil napas sejenak. Eksplorasi kita hari ini udah ngelewatin perjalanan yang gila banget. Dari amonia yang ngunci otak pecandu rokok, suap judi yang ngancurin atlet, proyek penyiksaan mind control CIA yang sembunyi di rumah sakit, laporan sonar palsu yang memicu perang berdarah. Sampai penyadapan massal dan juru ketik sekte Scientology ya. Betul. Dan diakhiri sama istri presiden yang diam-diam ngejalanin negara. Jadi, setelah membedah semua kegilaan sejarah ini, apa sih arti dari semua ini untuk Anda? Ya, jangan sampai ini bikin Anda jadi paranoid. Nah, iya, jangan jadi sinis, nggak usah pakai topi aluminium terus curigain tetangga sendiri, nggak. Tapi tujuannya adalah, besok pagi waktu Anda baca berita, atau lagi dengerin presentasi manis dari perusahaan gede, bawalah pola pikir kritis yang baru kita bahas ini. Bersikap skeptis lah terhadap narasi yang terlalu rapi. Betul. Tanyakan selalu siapa yang untung dari narasi ini. Anda bisa kok jadi skeptis tanpa harus kehilangan akal sehat. Dan jika kita hubungkan ini dengan gambaran besarnya, ini memunculkan satu pertanyaan penting buat Anda renungkan setelah ini selesai. Apa tuh? Coba perhatiin deh, dari MK Ultra, Watergate, sampai operasi Scientology, kenapa semua konspirasi ini akhirnya terbongkar? Jawabannya, karena di abad ke-20, konspirasi butuh koordinasi banyak manusia. Dan sifat manusia itu nggak bisa nyimpen rahasia selamanya. Pasti ada yang keceplosan atau merasa bersalah ya? Betul, manusia punya nurani, bisa marah, atau ceroboh ninggalin jejak kertas. Selalu ada whistleblower yang ngebocorin kebenaran. Tapi, coba pikirin tentang masa depan kita hari ini. Waduh, apalagi nih? Kita sekarang hidup di era kecerdasan buatan dan teknologi deepfakes. Sistem algoritma ini bisa memalsukan bukan cuma dokumen, tapi juga video dan suara dengan sangat sempurna. Dan mereka beroperasi tanpa butuh campur tangan banyak manusia. Algoritma itu nggak punya hati nurani, nggak akan pernah merasa bersalah, dan jelas nggak akan pernah jadi whistleblower. Merinding saya dengarnya. Jadi, di era di mana bukti-bukti visual dan audio bisa direkayasa secara instan dari nol oleh mesin tanpa jejak manusia, gimana caranya kita bakal nyadar kalau kita lagi berada di tengah-tengah sebuah konspirasi? Wow, itu pemikiran penutup yang benar-benar provokatif. Sedikit bikin merinding, tapi sangat penting buat dipikirin. Terima kasih banyak untuk Anda yang udah nyediain waktu dan pikiran gabung di eksplorasi mendalam kita hari ini. Teruslah bertanya, pertahankan rasionalitas Anda, dan sampai jumpa di bedah materi kita selanjutnya.